Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena berkat-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala perkara. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang bapak mempercayakan usaha tambak udangnya di salah satu daerah kepada saudaranya yang dibantu oleh beberapa orang pekerja. Setelah sekian lama berlalu, belum juga ada hasil dari tambak udang yang dapat ia rasakan. Lama-kelamaan bapak ini penasaran dan pada akhirnya ia pergi mengecek dengan langsung berangkat menuju ke tambak udangnya. Namun ia mendapati di sana bahwa ternyata semuanya sudah hancur dan tidak dikelola. Mempercayakan dan dipercayakan selalu ada dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang mempercayakan sesuatu berharap bahwa orang yang dipercayakan dapat melakukan tugasnya dengan baik, terlepas dari apa hasilnya. Kita semua tanpa kita sadari adalah orang-orang yang dipercayakan sesuatu. Dan sebagai orang yang dipercayakan, kita perlu menjaga kepercayaan itu agar ada sukacita. Dalam 2 Korintus 7 ayat 16 ini dikatakan, Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengungkapkan kondisi hatinya yang bersukacita karena orang-orang percaya di Korintus dapat dipercaya dalam segala hal. Jemaat di Korintus sebelumnya ditegur karena ada dosa di dalam jemaat yang harus dikoreksi, harus diperbaiki, agar tidak mengkontaminasi keadaan keimanan dan tidak merusak citra yang baik di kalangan masyarakat. Setiap kita yang percaya hendaknya hidup memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Terhadap koreksi dan teguran itu, jemaat di Korintus meresponi dengan baik. Mereka melakukan sesuai dengan nasihat firman Tuhan yang disampaikan melalui surat Paulus yang dibawa oleh Titus. Dan mereka juga memperlakukan Titus dengan baik. Karena itulah Paulus menyatakan bahwa ia bersukacita karena orang-orang di Korintus dapat dipercaya. Berbicara tentang kepercayaan, setiap kita yang hidup di dunia ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita dipercayakan waktu, dipercayakan oleh Tuhan dengan keluarga kita, pasangan hidup kita. Kita dipercayakan dengan anak-anak, pekerjaan, kesehatan, kemampuan, kepandaian, karunia, pelayanan, berkat materi, dan sebagainya. Tuhan mempercayakan kepada kita kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan pertanyaan buat kita, apakah kita membuat Tuhan bersukacita atau berduka cita? Adakah kita menjalankan semua yang dipercayakan Tuhan dengan baik? Dalam Matius 25 tertulis tentang sebuah perumpamaan mengenai talenta. Ada yang diberikan talenta 5. Ada yang dipercayakan 2 dan ada yang dipercayakan 1 talenta. Ternyata yang dipercayakan 1 talenta tidak dapat dipercaya. Dan atas orang ini Tuhan tidak bersukacita. Tapi terhadap 2 orang lainnya yang mengerjakan talenta mereka, Tuhan bersukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, sadari bahwa kita semua yang hidup di dunia ini
diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Sudahkah kita menjalani hidup ini dengan dapat dipercaya? Ataukah kita tidak menjadi pengelola yang baik dari kehidupan yang Tuhan percayakan? Salah satu kunci kemenangan dalam kehidupan ini dan kunci untuk mengalami berkat adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu, jadilah pribadi yang dapat dipercaya agar Tuhan disenangkan dan berkat-Nya dicurahkan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang mengerjakan tugas panggilan Tuhan, yang mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, yang tidak mengabaikan panggilan-Mu, tidak mengabaikan apa yang seharusnya kami kerjakan. Tolong kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu atas kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, dalam kebutuhan, dalam kesukaran, dalam persoalan masalah, agar Tuhan menjamah, melawat, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan terjadi saat ini, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan, ada jalan keluar dan pintu-pintu baru dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami pertolongan-Mu, kami alami mujizat-Mu yang heran, mujizat-Mu yang ajaib di hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.